Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fun Science. Jadi, pada materi kali ini kita akan membahas berkenaan tentang kemagnetan untuk IPA SMP kelas 9. Tahukah kamu apakah itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Dan juga magnet merupakan benda yang memiliki sifat kemagnetan dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda lain dari bahan tertentu, biasanya dari logam. Kata magnet berasal dari Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa dan sekarang berada di wilayah Turki, di mana wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Mengapa magnet dapat menarik benda lain? Benda yang bukan magnet di dalamnya tersusun atas atom-atomnya yang arahnya berantakan. Atom-atom tersebut dinamakan magnet elementer. Karena arahnya berantakan, maka magnet elementer itu tidak dapat menarik benda lain karena sifatnya saling menetralkan. Maksudnya, yang ke kanan dinetralkan dengan yang kanan, yang kiri dinetralkan yang kiri, dan yang ke bawah dinetralkan ke yang ke atas. Sedangkan benda magnet memiliki magnet elementer yang searah. Inilah mengapa magnet dapat menarik benda lain. Macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Banyak berbagai macam magnet berdasarkan bentuknya. Yang pertama, magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet magnet ladam, dan magnet lingkaran. Sifat-sifat pada magnet. Magnet memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Magnet utara maupun selatan, ketika kedua magnet ini dipotong, maka tetap saja keduanya memiliki dua kutub, yaitu utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak antar magnet. Dan sebaliknya, jika kutub yang tidak sejenis didekatkan, maka dia akan terjadi tarik-menarik antar magnet. Yang ketiga, kekuatan magnet terbesar terdapat pada kedua kutubnya. Yang keempat adalah memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis gaya magnet atau disebut dengan GGM. Medan gaya magnet memiliki sifat diantaranya yang pertama, keluar dari utara masuk ke selatan. Yang kedua, semakin rapat GGM maka medan magnet semakin kuat. Dan yang ketiga, GGM tidak pernah berpotongan. Semakin rapat GGM maka medan magnet semakin kuat. Jangan lupa dengan arah GGM-nya. Jika keluar dari utara, maka GGM akan masuk dari selatan. 3 kelompok benda magnetik. Yang pertama yaitu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, mari kita bahas dulu yang pertama yaitu ferromagnetik. Dia itu dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi, baja, kalbat, dan nikel. Selanjutnya, paramagnetik itu dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, tembaga, magnesium, dan litium. Yang terakhir adalah diamagnetik. Jadi, dia itu menolak magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet, bahkan menjauh. Contohnya emas, perak, intan, bismut, dan merkuri. Nah, bagaimanakah cara merubah benda biasa menjadi magnet? Tidak semua benda biasa dapat dirubah menjadi magnet. Hanya benda ferromagnetik yang dapat diubah menjadi magnet. Cara yang pertama yaitu digosok dengan searah. Jika suatu benda digosok terus-menerus, maka benda tersebut akan berubah menjadi magnet. Kemudian, jika benda tersebut sudah menjadi magnet, maka benda tersebut memiliki dua kutub, di mana kutub utara dan kutub selatan.
Lalu bagaimanakah cara menentukan kutub utara dan yang mana kutub selatan? Nah, caranya adalah kutub yang pertama kali disentuh akan menjadi kutub yang sama dengan yang menyentuhnya. Contoh, pada benda kutub utara menyentuh bagian A, maka bagian A itu akan menjadi kutub utara. Dan sebaliknya, jika kutub selatan lebih dahulu menyentuh bagian A, maka yang A itu adalah selatan dan yang B bagian utara. Dan begitu seterusnya. Cara yang kedua untuk membuat benda pilih pada sifat magnet adalah dengan cara induksi atau menempel. Jika suatu benda ditempel magnet, maka benda tersebut akan memiliki sifat magnet juga. Dibuktikan jika kita didekatkan lagi benda tersebut dengan benda lain ternyata dapat menempel. Nah, sekarang bagaimana dengan penentuan kutub-kutubnya? Caranya mudah, ingat saja konsep tarik-menarik pada magnet yang tidak sejenis. Artinya kutub benda yang ditempel oleh magnet akan berlawanan, atau ingat saja konsep selang-seling, di mana utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Begitu juga sebaliknya, selatan, utara, dan selatan, utara. Cara yang ketiga adalah dialiri dengan arus listrik searah atau dikenal dengan elektromagnetik. Cara yang ketiga ini butuh arus listrik searah, misalnya dari batu baterai kemudian disambung dengan kawat tembaga dan juga dililitkan pada benda yang akan dijadikan magnet. Nah, saat benda tersebut dialiri arus listrik, maka akan berubah menjadi magnet untuk menentukan kutub-kutubnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat, harus tangan kanan ya ketentuannya, di mana ibu jari sebagai kutub utara dan 4 jari lainnya sebagai arah arus listrik. Masih ingatkah konsep arus listrik pada semester 1, di mana arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif? Perhatikan tanda panah yang ada di kawat tembaga. Jika panahnya ke atas, maka arahkan 4 jari ke atas, selanjutnya genggam seolah-olah tangan kita sedang memegang benda. Kemudian lihat ibu jari kita menunjukkan kemana. Kalau ke kiri, maka bagian benda tersebut adalah kutub utaranya. Dan jika bagian tangan kanan kita ini bagian jempolnya ke kanan, maka itu adalah bagian utaranya. Begitu juga sebaliknya ya. Sifat kemagnetan benda yang dijadikan magnet, yang pertama permanen atau tetap, contohnya baja. Kemudian yang non permanen atau tidak tetap, contohnya besi. Menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda bisa dengan memukul magnet dengan benda yang keras, atau mengaliri magnet dengan arus bolak-balik, atau membakar suatu magnet sehingga magnet tersebut menjadi rusak. Nah, mungkin itu saja penjelasan berkenaan tentang kemagnetan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.